Ada orang bilang, gua setelah duduk di satu pohon, tahu ternyata bumi itu bulat. Gak apa-apa, lu dapetinnya lu bilang dari mimpi, dari bawah pohon, dari apa terserah. Yang penting bisa diverifikasi. Itu namanya konteks of justifikasi. Well, bagi saya ini bukan klaim yang saintifik. Karena dalam filsafat sains itu disebutnya bahwa sains itu boleh diklaim terinspirasi dari manapun, dari ayat, dari kitab suci, dari mimpi, atau dari hal-hal yang aneh sekalipun, asalkan konteks of justifikasinya bisa diverifikasi oleh sains. Konteks of discovery-nya boleh dari manapun. Dia didapat dari mana? Ada orang bilang, gua setelah duduk di satu pohon, tahu ternyata bumi itu bulat. Gak apa-apa, lu dapetinnya lu bilang dari mimpi, dari bawah pohon, dari apa terserah. Yang penting bisa diverifikasi. Itu namanya konteks of justifikasi. Konteks of discovery-nya terserah. Orang Islam bilang, terinspirasi dari Al-Quran, gak apa-apa. Well, pernyataan Habib Ja'far soal konteks of discovery dan konteks of justification pada dasarnya memang sejalan dengan kerangka filsafat sains modern. Dalam sains memang tidak pernah ada aturan baku soal dari mana sebuah ide harus muncul. Artinya ya, sebuah hipotesis itu bisa saja lahir dari membaca kitab suci, muncul dari mimpi, dari intuisi, atau seperti kata Habib, ya renungan di bawah pohon. Bahkan menurutku sebuah ide itu bisa muncul dari kesalahan berpikir sekalipun. Richard Feynman, salah satu peraih Nobel Fisika, menegaskan hal ini dengan sangat jelas dalam kuliahnya tentang scientific method. Feynman mengatakan bahwa first we guess. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we well, don't laugh, that's really true. Artinya ya, tebakan itu boleh datang dari mana saja. Dan sains sama sekali tidak mempersoalkan sumber awalnya. Contoh klasiknya bisa kita lihat pada Einstein. Saat masih remaja, Einstein itu mengajukan pertanyaan yang sangat aneh dan tampak spekulatif. Bagaimana jika kita berlari secepat cahaya? Nah, inspirasi ini muncul sebagian dari buku sains populer anak-anak karya Aaron David Bernstein yang mengajak pembaca membayangkan bagaimana berlari sejajar dengan kawat telegraf. Einstein lalu mengganti kawat itu dengan berkas cahaya. Nah, secara intuitif, jika kita mengikuti fisika Newtonian, cahaya yang dikejar seharusnya tampak diam, seperti gelombang yang diam. Tapi Einstein sadar bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat cahaya diam. Dari intuisi liar dan pertanyaan yang terdengar seperti hayalan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya teori relativitasnya. Jadi inilah contoh jelas bahwa dalam konteks of discovery, sains itu sangat permisif. Permisif itu artinya ya ide boleh datang dari mana saja, bahkan dari imajinasi yang tampak tidak ilmiah sekalipun. Namun, kita perlu ingat bahwa tidak semua tebakan atau klaim itu otomatis menjadi klaim ilmiah. Nah, disinilah konteks of justification bekerja. Feynman itu menekankan bahwa setelah menebak, langkah berikutnya adalah menghitung konsekuensinya. Then we compute the consequences of the guess. Dan membandingkannya dengan realitas melalui eksperimen atau observasi. And then we compare those computation results to nature, or we say compared to experiment or experience. Dalam kasus Einstein, kita itu bisa pelajari bahwa Einstein itu tidak berhenti pada pertanyaan mengejar cahaya tadi. Dia itu menghabiskan hampir 10 tahun memikirkan implikasinya secara matematis maupun fisis. Sampai akhirnya, dia itu berhasil merumuskan teori relativitas khusus yang kemudian berhasil membuat prediksi konkret mengenai dilatasi waktu dan kontraksi panjang, yang tentu saja bisa diuji dan yang paling penting bisa berpotensi salah. Tapi ya seperti yang kita tahu bahwa sampai sejauh ini teorinya itu masih relevan. Hasil yang sama juga bisa kita lihat pada Isaac Newton. Kisah apel jatuh entah sepenuhnya historis atau sudah menjadi mitos, tapi pada dasarnya cerita ini menunjukkan hal yang sama. Sebuah pemicu ide bisa datang dari pengalaman sehari-hari. Well, tentu saja melihat benda yang jatuh itu bukanlah eksperimen yang canggih. Tapi Newton tidak berhenti pada rasa takjub. Ia bertanya, menghitung, dan tentu saja merumuskan hukum gravitasi secara matematis. Lalu menunjukkan bahwa hukum yang berlaku untuk apel yang jatuh, itu ternyata hukum yang sama juga yang berlaku untuk planet yang bergerak di langit. Nah, tanpa proses seperti ini, cerita apel yang jatuh mengenai kepala Newton itu hanya akan menjadi anekdot inspiratif, bukan menjadi fondasi dalam fisika klasik. Jadi,
memang batasannya sangat jelas ya, bahwa asal-usul ide memang bebas, tapi agar masuk wilayah sains, sebuah klaim itu harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan tentu saja menghasilkan prediksi yang dapat diuji. Nah, tanpa proses justifikasi seperti ini, sebuah gagasan hanya akan berhenti sebagai cerita menarik, inspirasi pribadi, atau keyakinan, dan bukan sebagai pengetahuan ilmiah. Nah, salah satu prinsip penting dalam sains itu adalah falsifiability, atau dapat dibantah. Artinya kalau kita mau menyebut sesuatu sebagai teori saintifik, teori itu harus bisa dibuktikan salah. Teori itu harus bisa membuat prediksi yang bisa diuji lewat observasi atau eksperimen. Dan yang paling penting, ada kemungkinan bahwa prediksi itu gagal. Jika sebuah teori tidak bisa dibuktikan salah oleh pengalaman apapun, maka teori itu bukanlah teori saintifik. Hal itu tidak berarti bahwa teori yang tidak falsifiable itu pasti salah atau ngaco. Tidak seperti itu juga, karena ya kita juga harus akui bahwa banyak hal-hal penting lainnya dalam hidup, misalnya dalam agama, etika, seni, moralitas, dan lain sebagainya, yang memang tidak berada di wilayah sains. Masalahnya akan muncul ketika sesuatu yang tidak falsifiable dipaksa masuk ke arena sains, tapi ujung-ujungnya malah menolak aturan main sains. Nah, contoh klaim yang tidak falsifiable itu misalnya teori tempat alami milik Aristoteles. Aristoteles itu percaya bahwa batu itu jatuh ke bumi karena bumi adalah ibunya, dan batu ingin kembali ke pangkuan ibunya. Itulah tempat alaminya. Nah, sekarang kita bisa ajukan dua pertanyaan berbeda. Pertama, apakah teori ini ilmiah? Jawabannya jelas tidak. Teori ini tidak memberi prediksi kuantitatif apapun. Teori ini tidak mengatakan seberapa cepat batu jatuh, apakah benda berat dan ringan jatuh dengan kecepatan berbeda, atau bagaimana kecepatan itu berubah terhadap waktu. Ini adalah hal-hal yang bisa diukur dan diuji. Karena tidak ada cara untuk merancang eksperimen yang bisa membuktikan bahwa teori Aristoteles ini salah, maka teorinya kebal dari falsifikasi. Oleh karena itu, teori ini tidak bisa dikategorikan sebagai teori ilmiah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Aristoteles benar atau salah? Jawabannya ya, kita tidak tahu. Dan lebih parah lagi, kita tidak punya metodologi untuk mengetahuinya. Bisakah kita membuktikan bahwa batu tidak memiliki kasih sayang kepada ibunya bumi? Ya, tentu saja tidak bisa. Dan justru karena itulah, teori ini berada di luar wilayah sains. Nah, kembali pada contoh Habib soal seseorang, setelah duduk di bawah pohon, dia mengetahui ternyata bumi itu bulat. Ada orang bilang, gua setelah duduk di satu pohon, tahu ternyata bumi itu bulat. Gak apa-apa, lu dapetinnya lu bilang dari mimpi, dari bawah pohon, dari apa terserah. Yang penting bisa diverifikasi. Itu namanya konteks of justifikasi. Well, bagi saya ini bukan klaim yang saintifik, tapi mungkin lebih ke cerita tentang asal-usul dari sebuah keyakinan. Klaimnya ini baru menjadi saintifik jika diikuti dengan model dan metode yang jelas. Misalnya pengukuran bayangan seperti yang dilakukan oleh Eratosthenes, pengamatan kapal di horizon, data satelit, atau misalnya prediksi matematis tentang bentuk bumi itu sendiri. Jadi benar bahwa asal-usul ide itu tidak penting, tetapi bentuk klaimnya itu bagi sains sangat penting. Sains bekerja bukan dengan mengatakan, oh saya tahu, tapi dengan mengatakan, jika klaim ini benar, maka konsekuensi A, B, C harus terjadi. Dan kalau misalnya Anda nggak percaya, ya tinggal kita uji gitu. Sampai di sini, klaim seperti eksistensi hantu menjadi kasus yang sangat menarik. Seseorang boleh saja berkata, saya terinspirasi dari mimpi bahwa hantu itu eksis. Well, itu sah sebagai context of discovery. Tetapi, agar menjadi klaim saintifik, klaim tersebut harus berubah menjadi model yang jelas. Apa definisi hantu dalam konteks ini? Apakah hantu itu memiliki massa, memiliki energi? Apakah hantu yang kita maksud itu bisa berinteraksi dengan misalnya medan elektromagnetik? Dalam kondisi apa hantu itu bisa dideteksi? Instrumen apa yang bisa membedakan keberadaan hantu dari noise alam? Tanpa definisi dan model seperti ini, klaim tersebut bersifat abstrak atau tidak jelas. Dan seperti kata Feynman, teori yang tidak jelas itu kebal dari pembuktian salah sehingga justru tidak saintifik. Feynman bahkan mengingatkan tentang bahaya dari teori yang terlalu fleksibel. Jika sebuah klaim selalu bisa disesuaikan dengan hasil eksperimen apapun, kalau cocok dibilang terbukti, kalau tidak cocok dibilang belum waktunya, belum paham mekanismenya, atau itu berada di luar dimensi kita, ya maka klaim tersebut tidak saintifik sama sekali. Sains itu justru menuntut resiko. Teori yang baik adalah teori yang berani untuk dibantah, dikritik, dan dibuktikan salah. Itulah yang kita sebut sebagai falsifikasi.
Karena itu, ketika peraih Nobel Fisika Abdus Salam mengatakan bahwa teorinya tentang penyatuan dua gaya fundamental seperti elektromagnetik dan nuklir lemah, itu terinspirasi secara tidak langsung dari Islam, maka sains sebenarnya tidak mempersoalkan itu sama sekali. Yang membuat karya Salam itu saintifik bukan karena inspirasinya, melainkan model matematis yang sangat ketat, prediksi yang sangat spesifik, dan kesesuaiannya dengan eksperimen dalam fisika partikel. Nah, Salam itu tidak pernah berkata, karena Islam mengajarkan begini, maka alam semesta pasti berperilaku seperti ini juga. Tidak seperti itu. Salam itu justru berkata, jika model saya ini benar, maka partikel-partikel ini harusnya berperilaku seperti ini. Dan alam menjawabnya lewat eksperimen. Dan disitulah sains bekerja. Dari kuliah Feynman juga terlihat bahwa model adalah jantungnya sains. Model itu bisa bermacam-macam. Ada model matematis seperti misalnya persamaan Newton atau mekanika kuantum. Ada juga model konseptual seperti model atom Bohr. Ada juga model statistik atau misalnya model simulasi dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, model saintifik itu harus jelas, spesifik, dan menghasilkan prediksi. Semakin jelas sebuah teori, semakin besar peluang teori tersebut untuk diuji. Dan justru semakin saintifik. Ketidakjelasan dalam sains itu bukanlah sebuah keunggulan, tetapi kelemahan dalam sains. Maka pernyataan Habib Ja'far itu benar jika dipahami dengan tepat, tetapi menjadi bermasalah jika disalahgunakan untuk membenarkan klaim apapun sesuka hati. Well, sains memang tidak peduli dari mana ide itu muncul, tetapi sains sangat peduli pada bagaimana ide itu dirumuskan, dimodelkan, dan diuji. Tidak semua yang bisa diverifikasi secara retoris benar-benar bisa diverifikasi secara saintifik. Dan seperti kata Feynman bahwa if it disagrees with experiment, it's wrong. Itulah syarat yang tidak bisa ditawar dalam dunia sains. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.